Bersama Raden Urip Sumoharjo yang kelak menjadi salah satu tokoh penting TNI, Raden Mas Goni Sugondo kabur dari Sekolah Pamong Praja, Opleiding School for Inlandse Ambetenaren Osvia. Keputusan meninggalkan sekolah yang bisa bikin hidup mapan dan terpandang dinilai keputusan konyol oleh banyak priyayi Jawa kala itu. Namun, tekad mereka berdua sudah bulat. Mereka hendak ke Mr. Cornelis Jatinegara sekarang untuk mendaftar di sekolah calon perwira, mengikuti jejak dua anak Bupati Banyumas, yakni Wardiman dan Marjana. Sugondo setahun lebih muda dari Urip, meski mereka sama-sama lulus dari sekolah tersebut pada 1914. Menurut surat kabar Sinar Jawa edisi tanggal 24 Oktober tahun 1914, mereka lulus bersama seorang priyayi lain bernama Raden Bagus Holland Sumodilogo. Sementara karir Sumodilogo di KNIL hanya sampai pangkat kapten, Sugondo dan Urip mencapai pangkat Trut Major, Mayor. Sugondo adalah anak dari pasangan Raden Mas Pratikno Kusumo dengan Raden Ayu Kustiah. Ayahnya seorang asisten wedana. Sugondo menikahi seorang perempuan Belanda bernama Alida de Graaf. Mereka bertemu pada 1925 dan menikah pada tanggal 28 Juli tahun 1926 di Haarlem, Belanda. Dalam biografi Didi Kartasasmita, Pengabdian kepada Kemerdekaan 1993-33, Sugondo disebut ikut Gelik Gestalt atau mengajukan diri agar status hukumnya setara dengan orang Belanda. Hal itu tentu saja agar karir dan hidupnya sebaik orang-orang Belanda. Gaji seorang letnan KNIL saja lumayan tinggi, apalagi kapten dan mayor seperti pangkat yang disandang oleh Sugondo. Terlebih jika statusnya sama seperti orang Belanda. Orang seperti Sugondo kerap disebut sebagai Belanda Segel. Menurut Nia Bustam yang masih kerabat Sugondo dalam Sujojono dan Aku, 2006-39 keluarga Sugondo pernah tinggal di Hujung, Cimahi. Nia pernah belajar etiket barat kepada mayor KNIL tersebut. Kembali ke KNIL, masuk TNI, dan tinggal di Belanda setelah 25 tahun bertugas di KNIL, Sugondo akhirnya pensiun pada 1939. Seorang pensiunan mayor KNIL seharusnya hidup layak dan tenang di Hindia Belanda. Namun, bala tentara Jepang keburu datang dan membuat Belanda tak berkutik. Setelah Jepang kalah dan revolusi kemerdekaan Indonesia pecah, ia terpaksa kembali ke militer dengan pangkat baru yaitu Overste atau Letnan Kolonel KNIL. Sementara kawannya, Urip Sumoharjo memilih jalan lain, ia berdiri di pihak Republik dan mendirikan Tentara Keamanan Rakyat TKR dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pada masa revolusi tahun 1945 sampai tahun 1949, Sugondo bukan satu-satunya orang Indonesia bergelar Raden yang ikut berdiri di belakang Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Di kalangan perwira KNIL, ada juga Mayor Raden Trenggono Surjobroto asal Kutoarjo yang berdinas di kavaleri seperti Sugondo, dan Kapten Raden Mas Purbo Sumitro kelahiran Yogyakarta yang bertugas di infanteri. Namun, rupanya pada masa itu Sugondo tak diberdayakan secara optimal oleh Letnan Jenderal Spur, seperti misalnya sebagai perwira tempur di lapangan untuk melumpuhkan tentara Republik. Ia hanya dijadikan penasehat militer yang diperbantukan kepada Perhimpunan Negara Federal Bijenkomst for Federal Overleg BFO. Menurut surat kabar Het Dagblad, Uitgeef van de Nederlandse Dagblad Perste Batavia edisi tanggal 26 Maret tahun 1949, Sugondo yang ahli di pasukan berkuda kemudian menjabat sebagai komandan sekolah kader pasukan lapis baja di Bandung. Ia juga sempat menulis buku ilmu bumi militer. Ketika perang usai, Sugondo adalah perwira senior berdarah Indonesia yang tersisa di organisasi militer tersebut. Ia pun terlibat dalam proses peleburan anggota KNIL ke dalam TNI. Koran De Vrije Pers edisi tanggal 30 November tahun 1949 menyebutkan bahwa sempat ada usulan untuk menjadikannya sebagai Panglima Angkatan Darat TNI. Dalam proses peleburan tersebut sebelum akhirnya KNIL dibubarkan pada tanggal 27 Juli tahun 1950, tepat hari ini 72 tahun lalu sejumlah mantan perwira KNIL lain pun rencananya akan bergabung dengan TNI dan masuk ke dalam jajaran pemerintahan, di antaranya Sultan Hamid II, Mayor Surjobroto, Mayor Rumimper, Mayor Kaseger, Mayor Nanlohi, dan Kapten Julius Tahija. Di antara mereka yang lama di TNI hanya Kapten Julius Tahija. Sementara sisanya tak kuat bertahan lama.
Para mantan perwira KNIL itu dianggap tak mendukung Indonesia semasa revolusi, oleh karena itu agak dimusuhi dengan cara dikucilkan. Hal tersebut akhirnya membuat Kaseger dan Surjobroto memilih keluar dari TNI dan tinggal di Belanda. Nasib Sugondo setali tiga uang, ia tak diberi tempat sesuai dengan pengalamannya. Menurut Sultan Hamid II, Sugondo hanya diberi tempat di belakang meja tanpa kekuasaan memegang pasukan. Setelah pensiun, Sugondo pun akhirnya memilih menetap di Belanda seperti sebagian koleganya sesama mantan perwira KNIL. Menurut Stadsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1960, nomor 1-101, tanggal 1 Januari tahun 1960, ia tinggal di Rijswijk, Belanda Selatan.